Nah, jadi ada sedekah dengan 10 hasanah. Sedekah seperti kita ngasih air, waktu majelis taklim kita kasih air ya. Ada orang sehat masih bisa bekerja, kita kasih sedekah, itu 10 hasanah. Ada sedekah dengan 30 hasanah, yaitu sedekah kepada orang yang ada kekurangan pada dirinya atau otaknya, sehingga dia tidak bisa bekerja, nggak bisa cari uang sendiri, kita bantu dia karena dia tua dan sebagainya, kita bantu, itu 30 hasanah. Ada sedekah dengan 100 hasanah. Ketiga, sedekah pada kerabat kita. Nah, jadi jangan sampai kita itu termasuk yang disampaikan Nabi SAW, la tata'adda bis sedekah. Jangan kalian sampai melewati batas sedekah sehingga sedekah kalian tidak dihitung sebagai sedekah. Apa maksudnya Rasulullah? Barang siapa yang bersedekah kepada orang lain sementara kerabatnya membutuhkan sedekah ini, maka berarti dia itu telah mencegah sedekah itu. Jadi bukannya pahala, tapi malah dosa yang kita dapatkan. Jadi kalau kita mau sedekah, pertama kali dalam pikiran kita itu ya keluarga kita. Siapa keluarga kita? Keluarga kita yang wajib kita sambung itu adalah yang kita bersambung dengannya di kakek yang ketujuh. Bukan cuma misanan, 2 misan, bukan cuma paman, bibi. Nah itu kita lihat dulu sampai 7 misan semuanya nggak ada yang kita berhak mendapatkan dari kita, baru kita kasih sama orang lain. Nah kenapa? Ini yang afdal. Nah terus apa maksud tujuan daripada tingkatan-tingkatan sedekah ini? Jadi kalau sedekah 10 hasanah, berarti Allah akan memberikan 10 kebahagiaan, 10 kemudahan, 10 lancaran. Kalau 30 hasanah berarti lebih lagi. Kalau 100 hasanah berarti lebih lagi. Itu maksudnya gitu. Jadi pahala itu ya akan berakibat yang baik, yaitu apa? Kelancaran, kemudahan, kesehatan dan sebagainya, itu berkat pahala yang kita lakukan itu. Itu maksudnya. Jadi tambah banyak pahalanya, tambah besar sebab kita mendapatkan kebahagiaan, kemudahan, kesejahteraan dan sebagainya. Kemudian ada sedekah dengan 300 hasanah. Yang keempat ini, apa itu? Sedekah kepada orang tua. Sedekah kepada orang tua, baik masih hidup atau sudah meninggal, itu pahalanya dilipat gandakan sampai 300 kali lipat. Nah, jadi saya alhamdulillah dan semoga terus seperti itu. Saya tidak pernah sedekah sekarang ini kecuali saya hadiahkan pahalanya untuk orang tua. Kenapa? Kalau saya sedekah untuk diri saya sendiri, saya punya dapat pahala cuma 10. Tapi kalau saya sedekah saya niat ke orang tua, itu berlipat ganda menjadi 7 kali lipat, ditambah lagi 300 pahalanya. Berapa dapatnya? Rugi kita. Sama seperti kalau kita disuruh pilih 10 juta apa 30 juta. Pasti pilihnya? Nah, kalau sudah uang aja tahu. Pahala karena nggak bisa merasakan, kita nggak bisa membandingkan. Padahal seperti itu, membandingannya seperti itu. Kata Nabi SAW, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Nabi SAW. Nah, jadi tapi kita masih malas-malasan. Kenapa? Mana dunianya nggak kelihatan gitu. Coba seumpama dikasih tahu sama orang kaya di Surabaya, siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh saya kasih uang 10 juta kontan, datang ke rumah, oh semuanya sholat. Padahal pahalanya itu lebih baik daripada 10 juta, lebih baik dari rumah, lebih baik dari mobil, lebih baik daripada dunia dan sisi, yang kata Nabi Muhammad SAW. Bohong Nabi? Meragukan Nabi? Nggak ada meragukan sama sekali. Nah itulah sifatnya hawa nafsu. Nah oleh karena itu maka, dan ada yang terakhir, yang kelima, tingkatan paling tinggi sedekah paling afdal itu sedekah pada para ulama. Kenapa? Ulama itu digunakan untuk apa? Bukan untuk dirinya saja, untuk keperluan dakwahnya, untuk keperluan syariatnya dan sebagainya. Nah sekarang ini kadang-kadang bukannya dia itu membantu para ulama, bahkan ulama kalau dia itu punya uang, kalau dia itu menggunakan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, beli mobil yang bagus dan sebagainya, kok malah dia itu omongin. Sudah ikut membelikan malah diomongin. Harusnya kita bergembira, alhamdulillah. Kenapa? Karena memang ini akhir zaman, semuanya itu diukur dengan materi. Jadi ini orang alim hebat apa tidak, lihat dari materinya. Itu sekarang seperti itu. Sehingga di dalam hadis yang disampaikan Nabi Ahmad dan 100, bahwasanya nanti di akhir zaman para ulama itu akan diberikan kekayaan Allah Ta'ala. Kenapa? Tuntutan zaman itu seperti itu.